Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Gunawan, kelas non reguler semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-11 mata kuliah Hukum Pidana terusan dari pertemuan 10 kemarin, yaitu tentang kealfaan atau kulfa. Kealfaan ini merupakan kebalikan dari sengaja. Kealfaan ini ada beberapa bentuk, yaitu satu, kealfaan atau kulfalata, yaitu kulfa berat dalam pasal 359 yang berisi barang siapa kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal. Salah satu contoh kealpaan berat karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal atau fatal. Kedua, kealfaan levis atau levisme, yaitu kealfaan ringan. Ditafsirkan ringan yang seperti apa dulu? Contoh, orang lain berjalan tanpa memberitahukan rambu-rambu lalu lintas, termasuk kealfaan ringan. Menentukan bertanggung jawabnya seseorang melakukan kesalahan, baik kesengajaan ataupun kelainan, bergantung keadaan batin atau jiwa seseorang. Ketika seseorang diperiksa mulai dari penyidikan atau selalu ditanya apakah Anda dalam keadaan sehat dan jasmani rohani, ini merupakan hal penting untuk ditanyakan meskipun terlihat seperti basa-basi. Kenapa penting? Karena kemampuan untuk bertanggung jawaban nantinya. Bertanggung jawab dikategorikan ada 3, yaitu deskriptif yang menyatakan, normatif menilai, contoh dia sakit perut kayaknya pura-pura. Sistem deskriptif dan normatif. Dan di Indonesia menentukan bertanggung jawab menggunakan deskriptif dan normatif. Sistem nomor 3 artinya keadaan jiwa dari pelaku itu sangat menentukan sekali. Tapi yang menentukan ini adalah seorang psikiater, ahli jiwa dokter atau jiwa psikolog. Oleh karena itu, hakim secara normatif akan menilai bagaimana pendapat para ahli. Proses pemeriksaannya ditentukan oleh pengadilan. Keadaan jiwa disebut penyakit jiwa dibagi menjadi 4, yaitu dapat dikatakan tidak mampu bertanggung jawab. Contoh, kleptomania yaitu penyakit mencuri barang atau benda. Tetapi menurut ukuran dia atau keluarga dia mampu untuk membeli. Misalkan ada seorang anak karena dia terlalu protektif, terlalu diatur oleh keluarganya, sehingga dia mencari pelampiasan ke hal lain, akhirnya dia punya penyakit jiwa atau dorongan untuk mengambil atau menginginkan barang milik orang lain. Menurut ukuran dia atau orang tuanya mampu beli, bisa masuk kleptomani, tapi nanti yang memeriksanya adalah dokter jiwa. Penyakit kleptomani mencuri termasuk perbuatan yang dimaafkan. Tapi beda lagi apabila itu kleptomani yang membunuh orang atau menyiksa. 2. Orang yang punya traumatik tertentu, yang sukanya membakar barang atau benda yang membahayakan orang lain. Tidak tahu kenapa melakukannya tanpa alasan. Misalkan si A melihat motor rasa ingin membakarnya. Tiba-tiba punya rasa ingin membakar. Melihat rumah milik orang lain ingin dibakar. Melihat semua benda yang ada di sekitar kita ingin dibakar. 3. Claustrofobi. Orang yang berada ketakutan di ruang yang sempit atau traumatik. Seseorang yang pernah diculik atau disandera atau biasanya banyak terjadi kepada tentara atau polisi yang baru pulang dari medan perang atau latihan peperangan. Makanya biasanya orang yang baru pulang dari operasi militer diperiksa kejiwaannya, dan
Ketika dia berada di ruang yang sempit dan ada di dalamnya, dia bisa melakukan pembunuhan. Karena dia merasa sedang dalam penyekapan dan dalam kondisi bahaya. 4. Implomani. Implomani adalah dorongan jiwa kepada seseorang laki-laki ketika melihat wanita ingin melakukan perbuatan yang tidak senonoh atau patut diwaspadai pria yang memiliki pikiran seperti ini. 3. Kealpaan yang disadari. 4. Kealpaan ini pelaku tidak bisa membayangkan akibat yang timbul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.